Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa abil qasim Sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-akhyarin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa anit tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Ulun ucapkan terima kasih kepada sahibul bait, sahibul hajat yang telah mengundang ulun untuk bisa berhadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tempat yang berbahagia ini. Juga yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berhadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Juga ulun ucapkan terima kasih kepada jemaah pembaca Maulid Simtid Durar yang tadi membacanya sangat bersemangat sekali ya. Masya Allah, lantunan syairnya begitu indah. Mudah-mudahan pembacaan Maulid ini diterima oleh Nabi SAW dengan harapan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat sahibul bait, hajat hadirin wal hadirat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui isi hati orang-orang yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita berada di malam yang sangat mulia. Kita memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, anugerah, taufik dan hidayah serta nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama berhadir di tempat ini dalam rangka memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi di dalam kitab Simtud Durarnya, beliau mengungkapkan tentang kemuliaan, tentang keagungan, tentang kebesaran baginda Rasulullah SAW. Di dalam kitab Simtid Durarnya beliau menyatakan, walakadit tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Beliau menyatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat-sifat akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat indah ya.
Bima tadiku an kitabatihi butunul awraq, kata beliau. Yang mana ini kalau mau ditulis, kata beliau, ini semua kertas, semua buku akan habis, akan tamat, belum selesai untuk menulis, untuk mengungkap bagaimana sebenarnya akhlak dan kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmatnya Allah, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Siapa itu rahmatnya Allah? Yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini rahmat itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya orang ingin, seandainya kamu, kata Allah, ingin menghitung, ingin menghisap, ingin menjumlahkan berapa banyak rahmatnya Allah, kebaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini lautan akan kering. Belum lagi selesai, belum lagi tuntas menulis tentang rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi beliau melanjutkan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata Al-Habib Ali, ahsanan nas, manusia yang paling baik, khulukan, perangainya. Perangainya Nabi Muhammad ini adalah perangai yang paling baik dari semua ciptaannya Allah, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, sampai berakhir kehidupan di alam semesta ini, manusia yang terbaik akhlaknya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para nabi ini kan, ini adalah manusia pilihannya Allah. Para nabi ini berjumlah 124.000, itu kata para ulama. Dari 124.000 ini termasuk di dalamnya ada rasul, sekaligus dia sebagai nabi juga berpangkat sebagai rasul. Al-Imam Nawawi Al-Bantani beliau menyebutkan jumlah rasul itu jumlahnya adalah 313 orang. Ya, sama jumlahnya dengan Ahlul Badar. Pahlawan Badar jumlahnya 313 orang. Nah, dari 313 orang ini Allah menyebutkan mereka di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul. Ya, dari 25 nabi dan rasul yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, ada dipilih 5 orang nabi yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Seorang nabi yang diberikan pangkat yang tinggi, yang memiliki kekuatan yang hebat, mukjizat yang banyak, kesabaran yang tinggi di dalam menghadapi umat, di dalam berdakwah. Itu disebut Nabi Ulul Azmi. Nah, dari 5 orang Nabi Ulul Azmi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang paling sempurna dalam segala hal, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Wujud wa Abdali kulli mawjud, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi kesimpulannya ada di situ. Malaikat Jibril alaihissalam pernah ditanya oleh Nabi,
wahai Jibril, umurmu berapa? Kata Nabi. Jibril, umurmu berapa? Ya, ini yang menulis di dalam kitabnya adalah Al-Habib Alwi bin Umar bin Alwi Al-Kaf di dalam kitabnya. Di situ Nabi menanyakan kepada Jibril, Jibril, umurmu berapa? Lalu kata Jibril, aku tidak tahu ya Rasulullah, umurku berapa. Tapi yang aku tahu, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku melihat ada sebuah bintang. Bintang itu terbit setiap 70.000 tahun sekali terbit bintang itu. Setiap 70.000 tahun baru dia terbit satu kali. Dan aku telah melihatnya dan menyaksikannya, bintang itu sebanyak 70.000 kali. Jadi kalau dihitung pakai matematika itu lebih kurang sekitar 4,9 miliar tahun. Berarti umurnya Jibril mungkin segitu. Artinya aku menyaksikan itu. Katanya Nabi SAW, ha ana ya Jibril, bintang itu adalah aku wahai Jibril. Yang kamu lihat cahaya bintang itu adalah cahayaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi kita ini adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arsy, belum ada lauhil mahfuz, belum ada kursi, belum ada qalam, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada apapun di alam semesta ini. Yang pertama diciptakan oleh Allah dari cahayanya Allah, yaitu cahaya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasulullah menjadi seorang nabi? Dijawab oleh Nabi, kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad. Aku sudah menjadi nabi di saat Nabi Adam masih dalam proses penciptaan antara ruh dan jasadnya. Aku sudah menjadi nabi. Artinya penciptaan itu disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya disebutkan laulaka ma khalaqtul aflaq, kata Allah. Kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad, ini alam semesta tidak akan aku ciptakan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Jadi perangainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin mengurai kita tidak akan sanggup. Kenapa kita tidak sanggup? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad memiliki akhlak perangai yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat agung. Azim ini kadarnya menurut yang maha agung, yaitu Allah. Kita tidak bisa mengukur keagungan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu hakikatnya, yang tahu kebesaran akhlaknya Nabi Muhammad hanya Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khuluqin azim. Ada di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhlaknya Nabi ini begitu indah, begitu bagus, begitu halus akhlak beliau. Itu kalau ada sahabat-sahabat yang datang menemui Nabi. Ini sahabat datang menemui Nabi, ada yang kaya, ada yang miskin, ada budak, ada yang merdeka, ada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Itu kalau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua merasa yang paling diperhatikan oleh Nabi. Tidak ada yang pulang dari tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa kecewa. Habis pulang dari tempatnya Rasulullah, yang satu mengatakan, aku sangat diperhatikan oleh Nabi. Kata yang satu, aku yang lebih diperhatikan.
Yang satu bilang aku yang lebih diperhatikan oleh Nabi SAW. Pada suatu hari ada seorang suami istri, dia bertani di kota Madinah. Dia berniat ingin menanam anggur. Dia bilang, wahai istriku, kita berniat menanam anggur ini. Jika suatu saat dia berbuah, buah yang pertama kita akan kasih hadiahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suami istri ini pergi ke ladang. Dia mulai mencangkul sawahnya dan dia menanam bibit anggur di situ. Setelah dia menanam, mulai tumbuhlah ini anggur, mulai besar, berbunga dan mengeluarkan buah. Kata suami istri ini, kita jangan memakan anggur ini. Biarlah nanti Rasulullah yang memakannya. Lalu anggur tadi dipetik oleh suami istri, dicuci, dimasukkan di dalam keranjang. Lalu dua suami istri ini pergi bergegas menuju ke rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi sedang berada di masjid bersama para sahabat. Si suami datang dengan tergopah-gopah, dengan tersengal-sengal datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Sahabat semuanya heran. Apa keperluanmu, kata Nabi, datang kemari? Ya Rasulullah, aku datang kemari membawakan sekeranjang anggur untukmu. Nabi dengan senyum, dengan senang mengambil. Ini adalah hadiah untukmu ya Rasulullah. Lalu diambil oleh Nabi SAW. Dia tunggu, dia ingin melihat Nabi memakan buah anggur itu. Lalu diambil oleh Nabi, dimakan oleh Nabi. Satu persatu, bismillah, dimakan. Sahabat dia memperhatikan. Biasanya Rasulullah SAW kalau ada anggur pasti dibagi-bagi kepada sahabat. Kali itu tidak. Dimakan oleh Nabi itu anggur sampai habis. Orang tadi gembira, senyum, senang bahwa ini yang selama ini yang dia tanam dimakan habis oleh Rasulullah. Suami istri senang. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, terima kasih engkau telah memakan anggur ini dengan habis dan senang. Kata Nabi, terima kasih atas hadiahnya. Lalu orang ini cium tangan Rasulullah, dia pulang. Senanglah suami istri ini. Lalu rupanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau diberikan sesuatu, biasanya engkau membagi-bagi kepada kami. Kenapa kali ini tidak? Dijawab oleh Nabi, kalau aku berikan kepada kalian, kalian pasti akan marah, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah kami harus marah? Anggur itu asam, kata Nabi. Kalau aku bagi kepada kalian, kalian akan marah. Kalian akan mencela kepadanya. Kenapa kamu memberikan anggur yang asam kepada Rasulullah? Kalian akan marah. Kalau aku tidak memakannya, kata Nabi, dia akan kecewa. Itu diantara salah satu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini suatu pelajaran yang sangat indah, yang sangat mahal. Begitu juga kita kalau memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah sesuatu yang paling baik. Umpama nih bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Kita kira-kira kalau ada pisang yang masak, ini masak sekali, ini masaknya yang sedang. Kira-kira kalau ada kita menghasilkan ke orang yang paling masak atau yang sedang masak? Mungkin yang paling masak. Atau ada jeruk. Ini jeruk ada yang asam, ada yang manis. Kira-kira kalau ada peminta-minta, Pak minta jeruknya, kira-kira kita kasih yang mana kira-kira? Kalau kita kasih yang asam berarti hati kita asam, bapak-bapak. Kalau kita kasih yang manis berarti hati kita manis. Itu Nabi SAW sangat luar biasa akhlaknya. Pada suatu ketika ada cucunya Nabi SAW yang bernama Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al Hasan ini ibunya Sayyidah Fatimah Zahra.
pada suatu hari ada orang bertanya kepada Sayyidina Al-Hasan, "Ya, wahai laki-laki, siapa namamu?" Jawabnya Al-Hasan, "Aku adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Aku adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Aku putranya Fatimah Zahra, putri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lalu kata orang itu, "Orang yang aku paling benci di dunia ini adalah kamu dan ayahmu. Aku benci kepadamu dan ayahmu." Kata orang itu, ini cucunya Rasulullah nih yang sangat dicintai oleh Nabi. Orang ini bilang, "Aku paling benci kepadamu dan ayahmu." Lalu kata Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, "Apakah ayahmu masih hidup?" "Ya." "Hal abuka hayy?" "Naam," dia bilang. "Abi hayyun," ayahku masih hidup. "Wa'lam ya'am," dia bilang, "Ana uhibbuka wa abaka." Ketahuilah, aku cinta kepadamu dan cinta kepada ayahmu. Kamu benci kepadaku, benci kepada ayahku, tapi aku cinta kepadamu dan cinta kepada ayahmu. Lalu orang itu meludahi Sayyidina Al-Hasan. Dia ludahi. Lalu Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia bersihkan ludah itu dengan lengan bajunya. Dia bilang, "Wa'lam ya'am," ketahuilah wahai paman. Ketahuilah wahai paman. "Haddatsani abi an jiddi anna riqal mu'min shifa." Aku menerima hadis dari ayahku dari kakekku Rasulullah. Beliau mengatakan bahwasanya air liurnya orang mukmin itu adalah obat. Dia bilang begitu. Lalu orang itu tersungkur dan menangis. Dia bilang, "Asyhadu annaka ibna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bersaksi engkau adalah benar-benar putra dari seorang putri dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau adalah cucunya Rasulullah. Dia bilang, "Aku minta maaf." Ini adalah pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam rumah tangganya yang disebut dengan Baitun Nubuwah, rumah tangga kenabian. Yang mana setiap hari, setiap saat malaikat Jibril selalu datang berkunjung ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khulukan wa khalqa. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi ada yang sangat istimewa. Pada suatu hari ada seorang perempuan tua datang menemui Nabi. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut perempuan itu dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takzim kepada perempuan itu. Nabi melepaskan sorban yang ada di kepalanya, lalu merentangkan di tanah dan dipersilahkan perempuan itu duduk di bawah. "Silakan duduk di sini wahai ummi," kata Nabi. "Duduk wahai ummi, duduk." Ditanya oleh Nabi, "Bagaimana kabar ummi? Ummi kapan datang? Bagaimana kabar keluarga ummi?" Sahabat semuanya heran, siapa perempuan ini? Setelah dihadapi oleh Rasulullah, perempuan yang tua ini diajak bercanda, diajak berdialog, diajak berbicara oleh Nabi. Dengan riang dan gembira Nabi memberikan oleh-oleh buat perempuan tua itu. Diberikan uang, diberikan pakaian, segala macam oleh Nabi. Dan diperintahkan salah satu sahabat untuk mengantarkan perempuan itu sampai ke kampung. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah perempuan itu?" Dijawab oleh Nabi SAW, "Dia adalah Halimatus Sa'diyah. Dia adalah orang yang pernah merawat aku di waktu aku masih kecil," kata Nabi. Nah, ini adalah satu akhlak yang sangat besar yang patut kita renungkan dengan sebaik-baiknya.
Artinya di sini jangan pernah kita melupakan kebaikan orang yang pernah berbuat baik dengan kita. Lihat Nabi Muhammad SAW, begitu tawadhu'nya beliau. Beliau menyebutkan, dia adalah Halimatus Sa'diyah, dia yang pernah merawat aku di waktu kecil. Disebut oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat perlu belajar dari ini. Misal umpama kita ini pernah susah hidup kita, lalu ada seseorang yang pernah membantu kepada kita, lalu hidup kita menjadi bagus, rezeki kita menjadi makmur, kita jangan pernah melupakan orang itu. Ingatkan kepada anak-anak kita, bahwa orang itu yang membantu kita, yang membantu abah, yang membantu mama waktu kami susah. Orang itu. Nanti jika suatu saat orang itu sudah tidak ada, bapak dan ibumu sudah tidak ada, tiba-tiba anak turunannya dalam keadaan susah, kembalikanlah kebaikan yang pernah kita terima kepadanya. Itu ada akhlaknya Nabi. Balikin itu kebaikan. Ingatkan bahwa orang itu pernah berbuat baik kepada kita. Kembalikanlah kebaikan itu kepada orang itu. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Ini baru khuluqan. Kita masuk sedikit kepada khalqa. Khalqa ini adalah penciptaan. Ada satu orang penyair yang hebat di masa Rasul, namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini membuat syair yang begitu indah untuk Nabi. Apa dia bilang? Wa ahsanu minka lam tara qatta aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u. Itu pujiannya untuk Nabi Muhammad. Ini satu dalil kalau ada orang yang memuji-muji kepada Nabi Muhammad, jangan dianggap sesuatu yang terlarang, tidak. Hasan bin Sabit memuji kepada Nabi. Nabi artinya di sini menyetujui pujian itu. Al-Imam Busairi menyebutkan apa? Pamablagul ilmi annahu basyarun. Pamablagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kulli. Setinggi-tingginya kemampuan kita untuk mengenal Nabi, dia hanya adalah seorang manusia. Padahal annahu khairu khalqillahi kullihimi, dia adalah manusia yang terbaik dari seluruh ciptaan manusia yang ada di alam semesta ini. Apa katanya Hasan bin Sabit? Wa ajmalu minka lam tara qatta'in. Orang yang seindah engkau ya Rasulullah tidak pernah mata ini melihat. Hasan bin Sabit melihat banyaknya keindahan, kecantikan, ketampanan, kegantengan orang. Mata ini belum pernah melihat orang yang seganteng engkau ya Rasulullah, seelok engkau ya Rasulullah, sebagus engkau. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Orang yang sebaik engkau ya Rasulullah, belum ada manusia di alam semesta ini, perempuan di alam semesta ini yang melahirkannya kecuali Sayyidah Aminah binti Wahab. Sayyidah Aminah binti Wahab ini adalah perempuan pilihannya Allah, yang Allah pilih untuk mengandung, menaruh cahaya ini di dalam perutnya, yang mana cahaya ini adalah rahmatan lil alamin. Kita bisa bayangkan nih perempuan seperti apa mulianya. Namanya Aminah, orang yang memiliki sifat amanah. Aminah, orang yang memiliki keamanan, kedamaian, ketentraman. Ayahnya yang bernama Wahab. Wahab artinya pemberi. Si pemberi membawa kedamaian, keamanan, ketentraman untuk Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan ya Rasulullah, katanya Hasan bin Sabit,
Mubarra'an min kulli aibin, tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat, tidak memiliki celah. Tapinya itu tidak ada. Kalau bahasa Arabnya illanya tidak ada. Kalau yang lain bisa ada celahnya. Oh, orangnya tuh tinggi, sayang, pendek orangnya. Oh, orangnya bagus, sayang, giginya nggak rata. Selalu ada. Oh, orangnya bagus, sayang, badannya gemuk. Ada. Selalu ada itu sesuatu, tapinya itu ada. Oh, bagus, badannya semuanya bagus, ini bagus, sayang, suaranya cempreng. Ada terus di situ. Untuk Nabi Muhammad SAW itu tidak ada. Dia bersih, semua ciptaannya sempurna. Ya, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seolah-olah engkau diciptakan kama tasya'u, seperti engkau yang inginkan. Aku inginnya seperti ini ya Allah, aku ingin seperti ini, seolah-olah seperti itu. Nabi kita SAW, kata Sayyidina Anas bin Malik di dalam kitab Syama'il, ya, An-Nabhani menyebutkan bahwasanya Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali memiliki wajah yang bagus dan suara yang bagus. Dan Nabi kita, kata Sayyidina Anas bin Malik, adalah wajahnya yang paling bagus dan suaranya yang paling bagus. Kesempurnaan suaranya Nabi Muhammad SAW adalah suaranya Nabi itu bisa didengar oleh orang yang dekat sama yang jauh. Orang jauh sama orang yang dekat sama mendengarnya, tidak pernah berbeda. Itu sempurna suaranya Nabi. Jadi tidak ada misalnya orang di sana, aku nggak dengar karena aku jauh sekali. Nggak ada tuh sahabat bilang, lihat aja di dalam hadis, aku nggak dengar karena aku duduknya jauh. Nggak ada. Semuanya bisa mendengar. Itu suaranya Nabi. Dan Nabi kalau lagi baca Al-Quran, itu di rumah-rumah para sahabiat, di rumah-rumahnya mereka bisa mendengarkan suaranya Rasul sedang membaca Al-Quran di masjid, seolah-olah di rumahnya para sahabat itu ada loudspeaker di rumahnya. Itu suaranya Nabi. Dan yang sangat menakjubkan, suara Nabi ini bisa dihafal oleh para sahabat meskipun sahabatnya sudah tua. Jadi jangan heran sahabat itu bisa banyak menghafal hadis, karena ini diantara mukjizat dan kemuliaannya Nabi. Ya, kata-katanya Rasul bisa dihafal oleh para sahabat. Alangkah bahagianya para sahabat yang mendengarkan langsung suaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab kita bagaimana? Adab kita adalah kita tidak boleh mengangkat suara melebihi suaranya Rasul. Kapan? Ketika kita berada di kota Madinah. Ketika kita sedang berziarah di kuburnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh kita mengangkat suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Allah bilang, jangan kalian mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Hukumannya apa? Kalau dia mengangkat suara di atas suaranya Nabi, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu punya amal akan diruntuh oleh Allah, akan dihapus oleh Allah. Kamu tidak tahu. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya, beliau kalau ziarah ke kuburnya Rasulullah, itu yang terlihat cuma bibirnya yang bergerak, suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar. Jadi guru kami Sayyidil Walid Abuya Sayyid Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, beliau belajar sama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, bertanya, ya Abuya, istazin, saya mau bertanya. Silakan, kata sang guru. Kenapa ketika kami sering mengikuti Abuya kalau ziarah di hadapan makamnya Rasul, kami tidak pernah mendengar suara yang
keluar, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Sayyidina Abi Bakar Siddiq, atau assalamu alayka ya khalifata Sani Sayyidina Umar. Kami tidak dengar. Apa jawab beliau? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ada larangannya Allah, jangan mengangkat suara melebihi suaranya Nabi. Dan aku tidak tahu volumenya suara Nabi itu tingginya seperti apa. Aku takut nanti amalku dihapus oleh Allah kalau suaraku melebihi suaranya Rasul. Ini tingkatan orang di dalam berakhlak, beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini suaranya Nabi. Ya, dulu para sahabat itu kalau memanggil Rasulullah, ya Muhammad, turun ayat. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Tidak boleh, kata Allah, kamu memanggil Rasul sama seperti kalian memanggil sesama kalian. Gak boleh. Sejak ayat itu turun, maka para sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengan suara yang lembut, dengan suara yang halus di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Ahsanan nasi khuluqan wa khalq. Ini suaranya Nabi. Kemudian kita beralih bagaimana matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa melihat di kegelapan malam sama seperti siang hari yang terang benderang. Itu matanya Rasul. Nabi bisa melihat yang di kejauhan sama yang di dekat sama beliau. Nabi bisa melihat yang di belakang sama dengan yang di depan. Itu tidak berbeda bagi Nabi. Jadi Nabi kalau lagi sholat menjadi imam, Nabi melihat di belakang kalau umpamanya safnya belum rata, Nabi lihat. Itu pelihatannya Rasul. Nabi bisa melihat ada 11 bintang di langit. Orang tidak bisa melihat dengan mata telanjang ini nggak bisa lihat. Nabi bisa lihat dengan matanya sendiri. Nabi bisa sebutkan nama bintang itu ini dan ini, penjaga malaikatnya namanya ini dan itu disebutkan oleh Nabi. Itu riwayat di dalam Syama'il, begitu. Itu matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khuluqan wa khalq. Kekuatannya Nabi, ya, Nabi ini kuat orangnya, syadidul batsh. Di dalam Syama'il itu syadidul batsh. Jadi sangat kuat Nabi kita. Dulu di Mekah ada satu orang yang bernama Rukana. Rukana ini orang yang sangat kuat, kekar, berotot. Satu kota Mekah ini kalau berhadapan sama Rukana, diangkat satu tangan, dilempar sama Rukana, habis jatuh. Pada suatu hari Nabi bertemu dengan Rukana. Ya Rukana, kata Nabi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah dan terimalah dakwah yang aku bawa ini. Kata Rukana, apakah kamu bisa membuktikan, ya Muhammad, dengan dakwah yang kamu bawa itu suatu kebenaran? Lalu kata Nabi, apa yang kamu mau? Bagaimana kalau kita bergulat, kata Rukana. Baik, kata Nabi. Dihadapi oleh Nabi. Ini penduduk Mekah semuanya lagi nonton. Rukana bergulat dengan Nabi. Baik. Bergulat dengan Nabi di pasir. Dikunci oleh Nabi, dibanting, terlempar Rukana. Lalu Rukana heran. Rukana bilang, bagaimana bisa terjadi seperti ini? Gimana? Kata Rukana, bagaimana kita ulangi untuk yang kedua? Ini ronde kedua rupanya Rukana mau. Kata Nabi, boleh, ayo silakan. Gulat lagi, dibanting, terlempar lagi. Rukana masih belum yakin. Dia bilang, ini untuk kali yang ketiga ya Muhammad. Bagaimana? Baik, kata Nabi. Diladeni oleh Nabi. Bergulat lagi sampai yang ketiga. Ping!
jatuh. Semakin jauh Rukanah terbanting. Kata Nabi, ya Rukanah, kamu mau melihat yang lebih menakjubkan daripada ini? Dia bilang, apa ya Muhammad? Lihatlah pohon itu. Aku akan perintahkan pohon itu untuk datang kemari. Dipanggil oleh Nabi pohon itu, lalu pohon itu keluar akarnya sampai ke atas bumi, lalu bergerak. Pohon itu menghampiri Nabi Muhammad SAW dan dia tunduk sujud di hadapannya Nabi. Kata Nabi, wahai pohon, kembalilah kamu ke asalmu. Lalu pohon itu bergerak kembali ke asalnya dan menancapkan kembali akarnya ke dalam tanah. Bagaimana Rukanah? Kamu sudah menerima dengan bukti-bukti ini? Kata Rukanah, ini jangan-jangan sihir, kata Rukanah. Ini adalah jawaban orang yang belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya Rukanah akhirnya juga menerima Islam dan menerima Islam dengan sebaik-baiknya dan berislam di hadapan Nabi SAW dengan sebagus-bagus Islam. Ini Rukanah sebenarnya masih keluarga dengan Nabi. Rukanah bin Abdul Yazid, Rukanah bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ini, bapak-bapak, ibu-ibu, punya anak 4. Ada namanya Hashim, ada namanya Muttalib, ada namanya Naufal, ada namanya Abdus Syams. Kalau Hashim ini yang melahirkan yang namanya disebut Bani Hashim. Kalau Muttalib ini datuknya Imam Syafi'i. Makanya di dalam fikih orang kalau belajar ada 2 golongan yang diharamkan menerima zakat, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Inilah Muttalibnya. Muttalib ini ya, Imam Syafi'i ini Sayyidina Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib. Nah, Muttalib punya anak namanya Hashim karena dia sangat cinta pada kakaknya. Hashim menikah dengan anaknya, anak saudaranya namanya Syifa, menikah sepupu, lahir namanya Abdul Yazid. Nah, itu tadi ya, itu sedikit ya. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Ya, akhlaknya Nabi sangat indah, sangat luar biasa. Ya. Lalu Rukanah tadi pada akhirnya dia menerima Islam. Nah, kita kalau pergi ke Mekah ada masjid namanya Masjid Syajarah. Dekat dengan Ma'la ada Masjid Syajarah. Syajarah itu artinya pohon. Disitulah kejadian pohon itu keluar dan dia merangkak menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian lagi wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaq. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yang terdepan di dalam makarimil akhlak. Ya, makarimil akhlak. Jadi akhlak ini ya, akhlak ini di kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengajarkan akhlak ini lebih dahulu daripada ilmu. Akhlak ini lebih dahulu dikedepankan daripada ilmu. Nanti kalau sudah akhlak ini menjadi tabiat, menjadi sifat, kalau bahasa orang sekarang menjadi karakter, ya, menjadi tabiat. Nah, nanti ilmu ini datang, maka ilmu ini menjadi hujah, menjadi dalil atas akhlak perilakunya yang sudah berjalan. Contoh, ini contoh, ya contoh. Kita sering ya, umpamanya nih urusan cium tangan nih, cium tangan. Ini cium tangan kadang-kadang kita karena belum diajarkan, anak-anak kita yang TK cium tangannya ke pipi, cium tangannya ke pipi kanan, cium tangan ke pipi. Padahal tidak seperti itu, nanti sebentar taruh di atas dahi, karena tidak ada pelajaran.
Padahal cium tangan itu namanya cium tangan mesti di hidung. Masa cium tangan tuh ke dahi, bagaimana ciumnya? Mesti ke hidung. Mesti dicium. Ya, begitu. Nah, ajaran ini bagaimana caranya? Ajaran ini caranya adalah berawal dari orang tua mencium tangan anaknya. Sanggup mencium tangan anaknya. Nah, sini tangan. Abah mau cium tangan. Nah, mana tangan? Ini mama mau cium tangan. Cium tangan anak. Waktu kecil tapi masih TK. Jadi si anak ini paham. Oh, begini caranya cium tangan. Nanti kalau sudah besar anak ini, dia berbalik akan mencium tangan ayah dan ibunya sendirinya tanpa disuruh. Dia akan cium. Ya. Kita bisa kadang-kadang mau cium, kita yang suruh. Nih, cium, ayo, cium, cium. Kita yang dorong-dorong. Nah, kalau begitu tadi caranya, dia alami, dia tanpa ada paksaan. Begitu. Sama halnya juga begini. Kita minta doa dengan anak. Nah, doakan abah. Nah, doakan mama. Nah, doakan. Ini ilmu. Ilmu tawadu namanya diajarkan. Nanti kalau sudah besar anak ini dengan sendirinya, abah doakan. Abah doakan. Mama doakan. Ini dari mana nih ilmu? Karena dia salin bertahun-tahun ilmu ini dari ayahnya dan ibunya. Ini satu ilmu. Satu ilmu. Apalagi contoh yang lain. Contoh. Contoh yang lain. Nah, ini contoh. Kita kalau mau pinjam sesuatu kepada anak, kita mesti permisi. Itu ilmu. Ini adab loh, ini akhlak di dalam rumah. Misalnya ini ada sendal anak kita. Nah, permisi ya, abah minta izin pinjam sendalnya. Iya bah, boleh bah, pakai bah. Pakai. Nanti si anak perempuan begitu juga, permisi sama ibunya, mau pinjam sendal ibunya, pinjam sepatu ibunya, dia permisi. Nah, ini kalau sering begini, anak nanti akan begitu. Dia kalau memakai sesuatu, dia permisi, yang terlintas di kepalanya, dia pasti dia bilang, saya harus minta izin terlebih dahulu dari orang tua. Ini akhlaknya. Ini walaupun kelihatannya sepele, tapi ini pengaruhnya besar sekali. Contoh, kalau tidak minta izin, kita pakai aja sembarang. Pakai, kan anak kita juga kita pakai. Nanti jangan heran kalau sudah kita besar, anak kita besar, nanti sendal kita hilang kemana? Ternyata dipakai sama anak kita. Di mana dia belajar? Di mana dia belajar? Dari ayahnya. Di mana belajar? Dari ibunya. Belum lagi begini. Ini umpama nih. Jangan berpadah-padah dengan Abah Hikam. Kemana? Kita ke Kimol. Diam aja. Umpama nih. Ini umpama nggak ada. Ini umpama saja, umpama. Jadi jangan heran kalau suatu saat nanti si anak ini dapat ilmu caranya seperti itu. Jangan pada hakan lawan mamaku, aku tulak. Kena disariki oleh mamaku. Di mana dapat ini ilmu? Maknya yang ngajarin. Nah, ini contoh, walaupun tidak ada sebenarnya terjadi di kalangan kita, nggak ada. Ini contoh saja, ya, contoh. Jadi begitu. Kadang-kadang ada sesuatu sifat-sifat tertentu kita tidak sadar, kita sedang mengajarkan kepada anak kita. Anak itu kadang anak itu bisa salah dalam belajar, bisa kita ajari salah dia, tapi anak tidak pernah salah dalam meniru. Ingat itu, ini nggak pernah salah, pasti ada tiruannya. Di mana nih jadi begini? Oh, ada ciplakannya, ternyata ada tuangannya di dalam. Maaf ya, ini sedikit aja agak menyimpang sedikit. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqan
Wa ausahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling luas dadanya, paling luas hatinya ya kepada orang-orang mukmin. Hilman, ya, Nabi kita itu sangat bijaksana. Wa rifqa, Nabi kita itu sangat lembut, ya, sangat lembut. Ini anak yatim kalau datang kepada Nabi, dia merasa memiliki ayah melebihi daripada ayahnya sendiri. Makanya Nabi kita disebut sebagai wahwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armala. Itu Nabi kita itu syafiq, ya, sangat kasih sayang. Nabi kita itu dari sayangnya nih kepada kita nih, kepada umat, Nabi ini tidak kepengen satu pun umatnya ini masuk neraka. Nggak mau. Bahkan ada doa yang Nabi simpan. Semua Nabi berdoa, semua Nabi diberikan hak oleh Allah berdoa dan doanya itu mustajab, kecuali Nabi kita tidak memohon. Nabi bilang, doa ini aku simpan untuk umatku kelak, supaya nanti di hari kiamat aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Ada Nabi yang lebih rahmat seperti Nabi kita? Tidak ada. Nabi kita ini, kita kalau menyebut nama Nabi satu kali, Nabi menyebut nama kita 10 kali. Buktinya apa? Orang yang berselawat satu kali berapa jawabannya? 10. Kalau 10 kali Nabi berapa? 100. Kalau kita 100 berapa? Nabi 1000. Nabi tidak pernah berhutang budi. Tidak ada berhutang budi Nabi kita. Selalu bayarannya lebih. Dia Sayyidul Wafa disebut. Orang yang tahu dengan balas budi orang. Itu Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Au kama qala Rasul. Semua umatku ini masuk surga, kata Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, "Paman aba ya Rasulullah?" Sahabat heran. Semua orang kepengen masuk surga, kenapa ada yang tidak mau? Siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Dijawab oleh Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Nabi tidak sebut dialah yang masuk neraka, tidak begitu. Dialah yang tidak mau masuk surga. Ini bahasanya Nabi, uslubnya halus luar biasa. Kasih sayangnya Nabi, bagaimana lagi? Ketika Nabi mau wafat, siapa yang dia ingat? Umatku, kata Nabi. Ini kita hari ini belum lahir. Ini hari ini belum lahir. Di zaman Nabi kan kita belum lahir. Sudah diingat oleh Nabi, dipikirkan ini nasib kita oleh Nabi. Jadi oleh karena itu, bukan artinya sangat pantas, sangat wajar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengingat, mengenang, berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW atas kelahirannya. Ini kalau tidak ada kelahiran, tidak ada Isra Mi'raj. Kalau tidak ada kelahiran, tidak ada hijrah. Kalau tidak ada kelahiran, tidak ada peristiwa nuzulul Quran. Ini kan dari kelahiran dulu. Karena nabinya lahir, lalu peristiwa itu semuanya ada. Kalau tidak ada kelahiran, kita tidak bisa disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya, uraian yang singkat pada malam hari ini ala kadarnya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi barakah buat kita semua. Mudah-mudahan ya, peringatan tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi SAW, dan mudah-mudahan ini menjadi bukti dan menjadi tanda bahwa kelak nanti di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, mohon kiranya dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.